Syekh Ali Jabir. Ya. Ya, dengan Yayasan Quran Braille-nya kita berkeliling dengan beliau membagikan Quran Braille digital dari Aceh sampai Papua. Ya. Alhamdulillah kurang Diskon lebih nasional ya. Iya. Yayasan Quran Braille ini memang langsung di bawah komando Syekh Ali Jabir. Ya, kira-kira sudah hampir 28.000 Quran Braille. Luar biasa perjuangan beliau, ya, saya mengapresiasi, dan memang Allah lebih sayang duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perjuangan beliau tidak boleh harus berhenti. Jadi 2 tahun kita berjalan membagikan Quran Braille, dan alhamdulillah banyak sahabat-sahabat kami, teman-teman tunanetra yang hafiz Quran. Ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, 5 juz. Akhirnya saya berpikir dan berdiskusi sama almarhum Syekh Ali Jabir, Syekh, gimana kita mengapresiasi mereka yang sudah hafal Quran. Kita coba dari 1 juz, 2 juz yang hafal. Ternyata ada yang 3 juz, ada yang 4 juz. Nah, kan banyak target kita. Artinya ya kita cobalah memberikan apresiasi. Kita tunjuk panglima-panglima perangnya yang waktu itu ada Pak Yogi sendiri sebagai sekjen, ada Pak Toto, ada Pak Ponco yang mewakili dari teman-teman tunanetra. Kita berangkat umroh bertiga. Berangkat di sana kita diskusi di Mekah. Ya mungkin Pak Sony masih ingat ya Pak Yogi ya. Di Madinah kita di hotel, di masjid kita berdiskusi. Di depan Ka'bah. Depan Ka'bah juga. Terus kita bertanya-tanya, diskusi. Kenapa nggak kita berdoa di sini? Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Kita bisa membawa teman-teman ya untuk umroh di sini. Ya alhamdulillah kita habis berdoa, pulang sholat waktu itu habis asar ya Pak. Ada teman-teman telepon saya, Pak Haji di mana? Saya lagi umroh. Saya tahu teman-teman telepon, ya saya cuma 2 orang, 3 orang. Jadi kita dalam situasi di Mekah dan Madinah itu sudah mendapatkan 10 orang untuk berangkat. Berarti alhamdulillah doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita balik ke Jakarta waktu itu, akhirnya kita kukuhkan. Kenapa nggak kita buat namanya Rumah Aspirasi Tunanetra. Nah, Rumah Aspirasi Tunanetra ini kita mencoba menghimpun suara-suara mereka. Ya karena mereka ini ya mohon maaf kalau mereka berjalan-jalan sendiri masuk ke pemerintah, masuk ke BUMN atau ke usaha pasti ditolak di depan satpam. Mau ngapain kamu? Ya, bawa map pasti diusir. Pasti diusir. Udah taruh sini mapnya. Nah, kita mau membuatkan satu lembaga yaitu namanya Rumah Aspirasi Tunanetra. Ini independen ya? Independen. Ya, jadi alhamdulillah ya kita masih kontrak karena waktu itu almarhum bilang nggak apa-apa kita dari yang kecil aja. Ya kita sesuai kemampuan kita. Ya alhamdulillah kita masih kontrak dengan ruko, 2 ruko ya, 1 untuk tempat pelatihan mereka, yaitu ada pelatihan masing-masing Dan saya sebutkan tadi. Ya tadi sudah disampaikan mungkin. Nah tapi memang program utama kita adalah Rumah Aspirasi adalah mengumrohkan mereka. Ya karena program kita adalah Quran Braille digital. Jadi mereka untuk memberikan apresiasi pada mereka supaya semangat belajar Quran. Nah kita menghadiahkan untuk umroh, dan alhamdulillah ternyata sudah hampir 100 orang kita mengumrohkan. Harusnya kalau tidak COVID kita sudah berangkat 30 orang. Iya. Tapi karena COVID ya mungkin situasinya yang tidak memungkinkan. Kalau kita normal aja di karantina udah susah. Apalagi di daerah orang lain, di negara lain di karantina, tunanetra sendiri, waduh, kita berangkat umroh apakah lebih susah kita? Ya apalagi dibatasi kita ke Madinah, ke masjid di Mekah, ya di Al-Haram cuma 1 kali katanya informasinya. Jadi kita juga ya artinya sangat rugi lah kalau kita cuma bisa masuk masjid di Madinah sekali, di Al-Haram cuma sekali, ya kan? Kita cuma besar lama di hotel. Akhirnya kita bersabar dulu. Dan namun ini program terus berjalan juga. Saya terima kasih dengan teman-teman di imigrasi ya membantu mereka untuk membuatkan paspor. Jadi kita sudah memudahkan. Nah, kita buat paspor sudah siap. Ini kan independen ya Pak Haji, untuk masalah biaya. Ya alhamdulillah ya kita ya memang Allah kasih rezeki ya. Kita juga mencoba, kalau orang Jawa bilang woro-woro gitu. Ya. Ayo kepada teman-teman mau masuk surga enggak? Nah, kita cuma bilang begitu aja ya. Saya surga. Jawa. Ya, surga depan mata ini. Multi level pahala. Ya, multi level pahala. Ya, kalau kita
kita lebih keren ini kalau kata almarhum Syahid Jabir, pahala abadi. Pahala abadi, masya Allah. Jadi ya kita woro-woro lah semuanya. Ya akhirnya saya juga berterima kasih kemarin dengan komunikasi dengan Bapak Wali Kota Jakarta Timur, ya Bapak Anwar. Saya terima kasih karena kita membuat program UMKM. Ya karena ya tahulah sebetulnya ya ini himbauan juga buat teman-teman pendengar Pras FM bahwa para sahabat teman-teman tunanetra ini paling terdampak COVID, ya karena satu hal dengan tidak mengurangi rasa hormat penglihatannya ya tidak bisa apa-apa. Mata pencaharian mereka adalah massage, membeli pijat, ya itu mata pencaharian utama. Nah dalam kondisi COVID begini, Allahu Akbar, ya nggak bisa apa-apa. Ya makanya saya juga mengimbau kalau pemerintah, teman-teman swasta, tolong perhatikanlah Stakeholder. ya, perhatikan teman-teman tunanetra karena nggak bisa apa-apa. Namun berkat semangatnya ini yang saya luar biasa teman-teman tunanetra, apalagi Pak Sekjen di bawah Pak Sekjen ini Pak Yogi Masudi ini saya terima kasih ya memberikan semangat, motivasi teman-teman. Akhirnya kita membuat UMKM. Ya kita diskusi sama Bapak Wali Kota dan ternyata gayung bersambut. Ya positif, Bapak Wali Kota Jakarta Timur memberikan dukungan pada teman-teman untuk wilayah Jakarta Timur itu dengan memberikan gerai-gerai ya kayak gerobak-gerobak itu jetpreneur untuk di wilayah Jakarta Timur. Dan ini sudah berjalan hampir 15 unit. Nah, ini akan diteruskan dan Pak Wali Kota jangan berhenti di sini, minimal seluruh Jakarta Timur. Dan untuk gerai-gerai ini terbuka ya kita juga masih bingung juga pada saat pertama apa yang harus dijualkan, ya kan? Artinya ya kita juga di rumah aspirasi ada produk-produk madu, ya produk-produk buku almarhum Syahid Jabir. Nah itu juga kita taruh di gerai itu juga lumayan lah ya alhamdulillah. Dan sekarang juga kita udah mulai mengisi ya makanan-makanan yang mungkin lebih cepat siap saji lah, ya makanan-makanan kering, ada bandeng, ada macam-macam. Nah ini semangat. Kita membuka ruang kepada teman-teman tunanetra agar lebih semangat dengan segala keterbatasannya ya. Tapi mereka, saya kalau ada tangan ini 2 jempol tadi ada yang bilang 1 triliun jempol ya. Nah ini teteh udah bilang juga 1 triliun, kita akan kasih semangat. Ya bahkan ya jujur aja kayak kemarin saya baru dapat telepon dari teman pengurus wilayah Jawa Tengah ya Pak Soni. Ini mungkin biar buat apresiasi kita juga untuk membantu. Jadi di COVID ini mereka udah tidak bisa kerja, tidak bisa membayar kontrakan, dan susah sekali mau makan. Nah ini sangat prihatin, saya miris. Bahkan apalagi teman-teman tunanetra juga ya dengan kondisi fisik ya, ini juga banyak yang terkena COVID ya. Ini bagian daripada jeritan hati mereka. 3 orang Ya, meninggal. jeritan hati mereka ini harus kita support. Jangan sampai dia kehilangan imun, ya dengan dia sedih gitu. Artinya ya kita, ya itulah kita woro-woro lagi. Ya alhamdulillah. Dan yang paling saya bangga sama teman-teman sahabat tunanetra, kita ini ada usaha jualan masker. Nah, hasil keuntungan itu kita belikan baju itu baju APD. Ya, alhamdulillah mereka ini luar biasa. Dalam keadaan susah masih berbicara, kita harus bantu orang. Kita harus bantu orang. Nah kita tuh gak bingung kan dalam situasi COVID. Akhirnya kita putuskan, mereka rapat, kita mau nyumbang beli APD. Dan juga teman-teman ada yang bantu juga. Dan itu sebetulnya kita butuh uang juga mereka. Tapi hati yang mulia ini, saya luar biasa mengapresiasi teman-teman ini. Dia putuskan untuk membelikan APD. Ini memberikan ke rumah sakit Polri, ke rumah sakit SPAD, ke rumah sakit Persahabatan, dan di Surabaya rumah sakit Dr. Ramlan. Padahal itu lagi susah ya. Nah itu lagi susah. Dan ini kita sebetulnya juga ingin menunjukkan bahwa ada orang-orang yang susah tapi berhati mulia, ya ingin membantu orang yang susah. Karena pahalanya mereka bilang justru kalau lagi susah kita bantu orang itu pahalanya berlipat-lipat. Kalau lagi senang ya mungkin beda ya. Senang itu tugas ya, apalagi almarhum Syahid Jabir juga bilang sedekah. Apalagi patronnya dia terkenal sedekah subuh. Ya, kalau bisa membuat sedekah subuh. Nah, kita juga sudah praktekkan teman-teman tunanetra.
Ya karena itu tadi teman-teman kenapa saya ajak itu, karena termasuk orang yang takwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya yang termasuk orang yang takwa itu menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Iya. Iya. Apalagi sempit. Iya, kalau Dan lapang yang sih luar mending kan. biasa. Yang luar biasa dalam keadaan Nah, sulit. gitu sih. Ya. Dan jangan lupa itu alam nasro. Ah. Itu yang selalu diingatkan saya Iya. pada Syahli Jabir. Mm-mm. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi ya itulah Allah, alhamdulillah hampir 1,5 tahun ini COVID. Ya kita berupaya berkoordinasi dengan teman-teman, selalu monitor bagaimana keadaan teman-teman di daerah ya. Bahkan terakhir kemarin masih bisa acara Munas lagi. Luar biasa ini. Munas Oh, untuk gitu? di daerah Bangkapi Wilayah, iya. luar biasa, masih mau Daurah. memikirkan bagaimana untuk meningkatkan ya status ekonomi. Nah ini kan luar biasa ini kebijakan. Saya juga mengimbau mudah-mudahan Bapak Menteri UMKM mendengar ya untuk Seluruh menteri, khususnya Menteri UMKM dan khususnya pada Bapak Presiden ya. Kita pengen juga Bapak Presiden ini menjadi bapaknya tunanetra. Amin. Nah, ya, Aduh. ini harapan Ya saya. Allah, amin. Kalau Kabul, saya kabul. jadi presiden rumah aspirasi, batuk nggak didengar. Tapi kalau Bapak Presiden batuk semua bergerak. Amin. Nah, apalagi beliau programnya untuk disabilitas cukup Amin. bagus ya. Amin. Mungkin karena ya kita ada edisi khusus lah. Amin. Artinya spesial ya. Spesial nanti. Khususnya juga tadi kata Teteh juga tadi. Undang Bu Menteri dulu. Bu Undang menteri-menterinya dulu. Baru Mudah-mudahan presiden. ya, mudah-mudahan ya. Artinya kalau kita minta berharap gitu kalau Bapak Presiden bisa jadi bapaknya tunanetra. Amin, amin ya Allah. Bapaknya tunanetra Indonesia. Wah, ini luar biasa. Keren, keren. Jadi tangan saya yang dua ini bisa terbantukan gitu. Ya. Amin, Ya, insyaallah. fungsinya Ya Allah. bisa terbantukan buat teman-teman gitu. Ya, Ya. kita berharap lah. Ya, ini Insya namanya Allah. impian. Batuk sekali aja didengar Ah. berkali-kali. Kalau kita kalau batuk sampai Dan ini impian kebaikan, mulia banget. Tapi ini saya yakin mudah-mudahan saya terima kasih dengan Ras FM ini ya. Ya. Mudah-mudahan didengar oleh Bapak Presiden. Nah, ya. Insya Allah Mudah-mudahan didengar, nyampe didengar juga. Ya, apalagi khususnya ini Ibu Menteri Sosial nih. Assalamualaikum Bu Menteri. Ya, Waalaikumsalam. mudah-mudahan dengar ini Iya, ya. insya Allah. Jadi disabilitas ini yang digaung-gaungkan ya, apalagi kalau kita Tidak dengar, tersentuh, jarang iya, tersentuh. kita dengar gitu, nggak bisa makan, nggak bisa kontrakannya nggak ada, mau kerja apa coba, apa Iya. nggak miris kita. Ya, nah inilah bagian daripada media sosial kita di sini. Saya terima kasih sekali lagi. Amin. Ya, terus kita berjuang dan berusaha ya, Amin. bantulah sedikit mungkin. Ya, nggak usah melihat besar-besar, nunggu besar dulu jangan. Iya. Ya, kita mulai dari yang kecil-kecil itu. Iya. Yang marhum Syahli Jabir, saya bersyukur ya, beliau menginspirasi saya untuk maju terus. Amin. Karena Allah lebih sayang sama beliau. Amin. Ya, tapi perjuangan beliau nggak boleh berhenti, Mas Ya, Sony. sama. Ya, ini harus Betul. berjalan terus. Kita tidak boleh karena ini menjadikan ladang amal kita. Amin, juga. amin. Ya, dan Selalu yang pasti di hati. rumah aspirasi program umroh ini harus jalan terus. Amin, amin. Ini Kabul, kabul. kebahagiaan mereka tidak mau mobil, tidak mau rumah yang besar, yang penting bisa berangkat umroh. Ini moto mereka, dan dia tidak mau buta dua kali katanya. Ya Allah. Cukup di dunia ini. Mudah-mudahan di sana nanti Amin. akhirat kita bisa menikmati lah ya, betul Amin, ya. amin, amin. Ya, Insya ini Allah. berkah dan alhamdulillah doa-doa mereka kepada kita semua untuk pendengar Ras FM, mudah-mudahan bisa tersentuh hatinya. Amin. Ya, gitu aja. Ini sebuah inspirasi yang sangat luar biasa Oh. sekali ya. Ya. Ada penggerak seperti beliau aja ini Kalau- satu kemuliaan. Teh Liena, ada nggak yang mau ditanyakan sama Pak Presiden? Saya mau tanya Pak Presiden ini Pak Presiden sebenarnya ini nggak tahu, saya bangga dan bahagia karena memang sangat jarang sekali, bahkan saya bukannya muji di depan beliau nih, Iya. karena saya juga Muji juga nggak apa-apa. muji muji juga. Biar Allah yang berkati. Tapi ini pure berlillahi ta'ala. Saya itu kan waktu sebelumnya juga dengan almarhum Syekh itu saya salah satu kenapa saya ya selain mencintai beliau karena posisi memang beliau ada ulama besar, betul-betul kecintaannya tuh dengan program salah satunya tunanetra ini, dimana saya bilang kok ada sih tunanetra umroh gratis, jangankan inilah mengurusin tunanetranya aja lah, kok bisa gitu. Ternyata saya sudah jumpa dengan ada dua presidennya itu ya Syekh Ali Jabir, dan ini presidennya juga yang penggerak teknisnya ternyata Haji Arsitektur ya? Arsitektur. Dan ini memang bisa bukan dihitung jari lagi, mungkin di Indonesia mungkin hanya beliau saja untuk yang concern ya, dalam arti untuk senasional. Dan insya Allah saya dari
Lumbu Indonesia, Hanida Foundation, dan juga ya Allah ya dari Yayasan Peluk Anak Indonesia ingin mensupport full ya. Ini langsung pernyataan ikrar di media nih. Fakta integritas. Ini adalah fakta integritas yang dimana insya Allah walaupun kita baru ketemu tapi memang programnya sudah saya syiarkan udah lama gitu, baru ketemu aja ini. Iya, iya. Itu ya Kang Memang Haji ya, kita lebih izinkan sering saya untuk ngumpet dalam bergerak ke daerah-daerah. Iya, iya. Saya setiap kunjungan ke daerah ada tugas, pasti saya mampirkan teman-teman tunanetra. Alhamdulillah. Pasti saya tanya apa masalahnya apa ini. Bahkan kita mau munas juga nanti ya Pak Sony ya. Bentar lagi. Iya, insya Allah. Dan di situ bersinergi terus ya dengan Lumbu Indonesia Hanida Amin. Foundation ya. Insyaallah. Bersama terus kita Bismillah. Bersama kita bisa. Ya, dunia akhirat insya Allah. Baik, Presiden Aspirasi Tunanetra Indonesia Bapak Haji Arif Pribadi. Mungkin saya mau flashback. Iya. Kalau tadi Kang Yogi juga udah cerita. Ini Iya. sebetulnya Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia dibentuk pada tahun berapa dan bertujuan apa? Iya. Jadi kurang lebih Jadi mungkin ada di antara sahabat yang baru dengar. Oh iya. Kira-kira hampir 2 tahun yang lalu ya. Kurang lebih di bulan Maret ya, 2 tahun yang lalu. Karena saya ingat kontrakannya baru 2 tahun. Jadi umurnya sama. 2019. Ya. Jadi itu. Nah, itu baru 2 tahun yang lalu. Ya, itu tadi seperti saya sampaikan bahwa Rumah Aspirasi Tunanetra ini bukan hanya khusus untuk teman-teman yang muslim. Ya, iya. tapi kita juga mendengarkan aspirasi teman-teman tunanetra yang non muslim, karena kita namanya Rumah Aspirasi Tunanetra. Karena yang terorganisir saat ini yang saya tahu baru yang muslim, Iya. namanya Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, ITMI itu. ya? ITMI ya. Namun bukan berarti Rumah Aspirasi Tunanetra ini khusus muslim. Kita juga bekerjasama dengan yayasan-yayasan tunanetra yang non muslim ya. Karena memang susah terdeteksi di data, karena mungkin dia mau mendaftarkan diri jadi organisasi karena malu ya karena mungkin dia punya perasaan mau ini tidak enak. Nah ini karena memang yang terorganisir saat ini alhamdulillah memang dan yang paling besar itu tunanetra muslim. Jadi Rumah Aspirasi ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kegiatan utamanya adalah mengumrohkan mereka ya, dari dia belajar Quran Braille. Kenapa? Supaya mereka lebih semangat ya, dia membaca Quran dan dia juga sering diskusi. Kita nggak perlu mobil mewah, kita tidak perlu ini ya. Nah, akhirnya kita diskusikan. Makanya tadi saya bilang saya bawa panglima-panglimanya Ikatan Tunanetra Muslim, ada 3 orang. Kita diskusi, nggak main-main, diskusinya di Mekah, di Madinah, coba ya, coba ini nggak tanggung-tanggung Tempat suci, supaya ya. kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena mudah-mudahan di tempat situlah doa-doa kita diijabah. Amin. Ternyata Allah mengijabah ya, direstui, kita diridhoi berdirinya Rumah Aspirasi. Dalam perjalanan kita bukan hanya itu, akhirnya kita berkembang. Kita ada peningkatan sumber daya sumber daya alam, sumber daya manusia ya daripada teman-teman tunanetra. Mungkin ini hal yang nggak bisa dipandang enteng. Mereka sekarang sudah belajar komputer. Oh, hebat. Udah belajar komputer kita, udah kita ada ini udah berjalan nih karena COVID jadi agak terhadang ya Pak, Iya. ya agak Tersendat ya. tersendat. Iya. Ya ini jadi kita mengapresiasi mereka. Nah, aspirasi apa yang mereka perlu kita support, kita tampung mana yang menjadi prioritas, tidak semuanya. Nah, akhirnya kita putuskan terakhir ini adalah UMKM. Kita lebih strategis dan kita akan coba memikirkan mereka bagaimana UMKM berkembang. Ya, karena saya juga nggak mau mereka berjualan jalan bawa kerupuk pinggir jalan, Betul. kepanasan, dikejar-kejar satpol PP, ya kan? Justru ini yang harus dimuliakan, Ini ya. harus kita pinggirkan, kita bentuk UMKM. Juga jangan dikasih unitnya aja, gerainya kasih modal. Nah itu nanti insya Allah kami Kalau- ya, betul. Kalau dikasih gerainya modalnya nggak ada, gimana? Ya. Kosong jadinya. Gerainya kosong. sama kayak orang, saya mau Iya. wakafkan tanahnya, tapi nggak dikasih modal untuk bangun pesantren sedikit, nah repot wakaf Iya, banyak yang ngasih iya. kita, akhirnya tanah-tanahnya kosong. Jadi rumput Tapi semua. kan nanti terbangun Tapi kan. yang insya Allah. paling saya di kesempatan yang berbahagia ini di Ras FM, saya ingin juga menyampaikan bahwa kita akan membuat rumah tahfiz Quran Amin. khusus tunanetra. Oh Allahu Akbar. Ya, nggak tahu nanti rezeki dari mana, rezeki minallah, Allah yang ngatur. Iya. Tapi niat ini saya Insya Allah. ingin karena ya basically mereka hanya itu.
dan kita akan memberikan pelajaran-pelajaran tentang dakwah ya. Ini untuk Jumatan ya Pak Sony ya. Siap. Latihan-latihan dakwah ya. Jadi kita akan memprioritaskan, dan kita juga alhamdulillah Pak Sony kita sudah mempersiapkan kendaraan juga. Alhamdulillah. Kita gagah nih, jadi kalau jadi di sholat Jumat jadi khotib nggak naik motor ya. Aduh, hebat. Hujan-hujanan nanti nih. Udah Katanya, ada kendaraan. tadi Ustaz Yogi kan kecemplung kok Ah. katanya kemarin. Coba. Ya, tadi sempat cerita. Iya, makanya itu. Jadi udah punya kendaraan operasional sendiri. Insya Allah dalam waktu dekat. Iya. Ya, dalam waktu Iya, dekat. dalam Dalam waktu waktu dekat ini kita tinggal ya nggak apa-apa lah, kita nyicil dulu kita Ya, isi. pelan-pelan. Tapi Ya niat Allah. niat baik ini harus kita sampaikan ya, mudah-mudahan. Kabul. Jadi kita juga biar gagah mereka mau ceramah di masjid ini harus nunggu gojek, wah udah keringetan. Ya, tapi kalau naik mobil datang kan luar biasa, harga juga naik nanti. Amin. Jadi memang alhamdulillah Ya. juga ini bukan pamer sih. Ada Gak apa-apa pamer dulu kok kebaikan mah ya. ada beberapa masjid memang yang saya isi dalam khotibnya. Jadi saya makanya terkadang bingung juga, ini Ustadz apa-apaan gitu kan. Tapi yang saya bingung waktu Pak Yogi Marsuni ini jadi khotib Jumat, saya dengan adiknya almarhum Syekh Jabir Seusen pas duduk situ di terap ini agak bingung. Waktu saya sampaikan Pak Sony ada Seusen Jabir, wah Pak Sony langsung agak kaget mungkin, tapi ya bangga juga kita ya, kita duduk dengar ya pada saat dia khotib. Nah ini perlu peningkatan. Nah ini mudah-mudahan bisa terus memberi contoh kepada teman-teman yang lain. Amin. Jangan putus asa ya, jangan. Artinya sumbangsihku tak seberapa namun ikhlasku nyata. Ini bujangga juga itu Pak Presiden kita. Sumpahku, waduh kita, makanya saya bilang kita semangat ya. Rezeki udah ada yang ngatur ya. Kita makanya saya selalu kalau saya capek lelah gitu, saya lihat teman-teman tunanetra, alhamdulillah jadi semangat. Jadi Ya, mereka aja semangat, masa kita nggak semangat? Betul sekali. Jadi ada niatnya, ada doanya, ada perjuangan. Iya, perjuangan dan doa. Kata Iya. Romain Jadi gini, moto kita gini, kenapa tidak tadi Pak Haji menyebutkan kita tidak mau buta dua kali. Kita ingat dalam surat Toha ayat 124 kurang lebih ardo an dikri ma'isyatan dan kawaim suruh yaumatal qiyamah. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka kehidupannya akan dipersempit, dan tidak sedikit manusia dibangkitkan ketika di akhirat nanti dalam keadaan buta. Nah itu pokoknya. Jadi makanya kita bersungguh-sungguh, atau teman-teman, ayo saya ya itu tadi saya terkadang-kadang disebutnya provokator, maksudnya provokator untuk kebaikan. Ayo kita sama-sama dalam apapun kondisi apapun kita harus belajar Quran. Jadi itulah makanya saya bisikan ke Pak Haji terus dari mulai saya ketemu sampai sekarang. telepon 24 jam. 20 jam. Nah itu juga, jadi tadi menyinggung masalah kekhawatiran, yaitu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, kekhawatiran kita itu tadi 4 yang saya sebutkan. Dan qadarullah Pak Haji ya, Iya. kita di minggu-minggu ini juga kehilangan 3 teman yang kena COVID. Ya, terus kemudian sekarang ada masih Pak Haji ada sekitar 15 yang positif, dan ini perlu segera kami itu tadi kata Pak Haji, kita Pak Haji tangannya 2, perlu tangan-tangan yang lain yang insya Allah mungkin itu tadi udah melalui power of giving tadi, dengan kekuatan memberi ya, rumah aspirasi siap menyalurkan itu Pak Haji ya. Iya. Amin. Nah, baik itu berbentuk atau berbentuk Vitamin. obat-obatan, vitamin dan lain sebagainya. Nah, gitu. Iya. Ya, Pak Haji, tadi juga Kang Yogi ini udah banyak yang sudah disampaikan ya, ada kegiatan ini, program ini, Iya, ada segala macam ya. Mungkin saya mau tanya, anggota sekarang Iya. ada berapa skup nasional? Jadi waktu dengan Ibu Mensos waktu itu, Ibu Hovifah ya, saya kunjungan sama almarhum Syekh Jabir. Kita bersilaturahmi, kita memperkenalkan Quran Braille. Terus kita juga punya data kalau dari Kementerian Sosial hampir 2.500.000. 2.500.000 seluruh Indonesia Raya. Ya 2.500.000. Tapi Lebih ya mungkin sekarang udah lebih. Sekarang itu ya belum tadi. dapet data itu tadi Betul. juga mungkin karena malu. Iya. Ya dia di rumah. Nah
semangat hidup buat dia. Ya, jadi tadi saya paparkan bahwa asumsi kita berdasarkan dari ekonomi itu kurang lebih dari 4 juta Iya, apalagi 650.200 itu dua tahun yang lalu. Iya. Yang nggak saya ketemu itu. Betul. Cuman kita makanya saya bilang itu tangannya harus ditambah lagi. Iya. Ya, harus ada tangan-tangan lain. Iya. Ya, kita mengajak, menghimbau pada teman-teman yang lagi kebetulan diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lihat kiri kanan kita. Ya, kita wajib memang membantu teman-teman yang yatim. Yang Al-Quran juga diajarkan. Tapi yang tunanetra yang yatim juga banyak. Nah, ini yang perlu juga menjadi perhatian, ini double. Iya. Ya, ada yatim, tunanetra lagi. Nah, ini harus menjadikan ekstra khusus buat mereka. Ya, jangan sampai kita ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak memikirkan mereka. Iya, betul. Udah itu aja. Pak Haji, kenapa tidak merangkul pemerintah? Iya, saya coba menjalin hubungan. Makanya kita mencoba dari UMKM ini, ya kita sudah mulai, ya kita dari mulai yang terdekat dulu, ya kita berupaya ya dengan Bapak Wali Kota Jakarta Timur. Saya mengapresiasi sekali, ya kemarin juga dengan cepat, ya nama orang bilang URC, unit reaksi cepat. Jadi kita pertemuan sekali, ya besoknya, ya itulah kayak ini kembali kepada hati masing-masing, ya kan, dalam menolong membantu. Tapi saya yakin mudah-mudahan dalam kesempatan ini semua mendengar. Ya, maka tadi saya berharap mudah-mudahan Pak Presiden. Bapaknya tunanetra, Bapak Presiden Republik Indonesia. Judulnya Bapak Presiden aja. Nanti siapapun penggantinya pasti Bapak Presiden menjadi Bapak tunanetra. Ya, jadi gitu. Dan alhamdulillah kita hubungan dengan Bapak Kapolri, ya. Dan juga saya sampaikan juga tadi Bapak Kapolri, Pak Tito dulu, zamannya Pak Tito. Itu juga ada komunikasi. Bahkan juga kemarin waktu awal COVID di bulan Maret itu langsung Bapak Kapolda Metro Jaya dan Bapak Pangdam ya datang ke rumah aspirasi. Ya juga ada Bapak Pangko Wilhan waktu itu, Pak Yudo yang sekarang Kasal, ya. Terus Bapak Kapolda Metro waktu itu Bapak Nana, terus Bapak Eko Margono, ya waktu itu Pangdam kalau nggak salah, mohon maaf kalau ada kesalahan nama, itu datang ke kita, ya, dan itu respon positif. Dan makanya dengan pihak kepolisian juga kita sering, karena almarhum Syekh Ali Jabir ini juga banyak keliling ke polda-polda, ya, memberikan motivasi, ceramah, ya. Kita ada hubungan dengan polda. Makanya ini juga saya menghimbau nih pada Bapak Kapolda Metro yang sekarang nih belum datang nih ke rumah aspirasi. Mudah-mudahan datang. Mudah-mudahan Diundang. ya. Mudah-mudahan gitu, karena hubungan kita ada cukup baik. Alhamdulillah Bapak Kapolri juga kemarin saya coba WA merespon positif ya untuk kegiatan kita ini. Mudah-mudahan dengan tangan-tangan beliau, tambahan tangan ya, ini menjadi makmur lah tunanetra. Ya, sehat semua, itu yang paling penting sekarang. Sehat, dia bisa bekerja dan tidak dikejar satpol PP jualan di pinggir jalan, tidak ada kejebur ya kan, dimuliakan. Nah, mudah-mudahan diangkat derajatnya, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya berterima kasih yang selama ini mendukung teman-teman tunanetra, ya, dan kita juga dalam kesempatan berbahagia gini kita juga jualan kambing sama sapi. Idul Kurban. Idul Kurban nih kita jualan, kita punya kandang juga, Kandang. ya, di daerah Sukabumi. Jadi ya, artinya kita bekerjasama, ada hasil keuntungan kita masukkan langsung ke nomor rekening. Makanya juga saya mengimbau teman-teman ini dalam kesempatan berbahagia ini, saya yang butuh sapi, kambing, hubungi rumah aspirasi tunanetra. Oh, siap diviralkan. Ya, buat menambah income buat teman-teman tunanetra. Terima kasih, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Kang Yogi, siap. ada statement terakhir mungkin yang bisa disampaikan sebelum kita berpisah. Kelas statement saya adalah pertama mungkin untuk teman-teman tunanetra dulu ya. Iya. Karena apapun yang kita rasakan adalah merupakan qadarullah. Ya. Jadi karena tadi apa yang telah disampaikan saya ketika kita paparkan bahwa bagaimana hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Apalagi hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu adalah orang-orang yang beruntung. Tapi orang-orang yang merugi hari ini sama dengan hari yang kemarin. Nah, itu. Jadi itu yang perlu kita menjadi sebagai tanaman kita untuk teman-teman semangat terus, kemudian tidak putus asa insya Allah gitu ya.
Kemudian untuk masyarakat secara umum, bahwa sekali lagi mindset atau kita harus berubah bahwa keberadaan kami adalah sudah takdir, seperti halnya kita beretnis, suku dan lain sebagainya. Nah, dan etnis, suku dan lain sebagainya ada disabilitas tunanetra. Artinya ayo kita sama-sama saling bahu membahu bagaimana agar kita semua di negeri Indonesia yang kita cintai ini adalah keselarasan, hak dan lain sebagainya itu adalah terpenuhi semua. Nah, bukan hanya tugas pemerintah, bagi tugas kita bersama, sesuai dengan visi dan misinya kita bersama, tujuannya. Saya rasa itu. Jadi sekali lagi pada masyarakat, pada semuanya, jadi bahwa baik itu yang mempunyai anggota keluarga tunanetra atau disabilitas yang lainnya, jangan pandang semuanya itu menjadi musibah, tapi semuanya yang anugerah. Nah, dan insya Allah ada penanganan. Bila mana bingung konsultasi menghadapi teman-teman disabilitas, bisa hubungi kami yang ada di rumah aspirasi. Coba dong nomor teleponnya, alamatnya biar tahu kan. Sama nomor rekening. Nah itu yang terpenting. Terpenting. Boleh ya. Iya dong. Biar tahu. Ini kontak person. Lupa ya Bu Lisa ya. Karena yang mengurusi ke kantor harian sehari-harinya Bu Lisa gitu ya. Bu Fitri. Jadi bisa nanti bisa berwaspada dengan bisa coretan dengan dikirimkan ke Pak Dimas nanti. Oke. Kalau ada saya rekening listrik sama rekening. Kalau untuk Teh Liana, Iya. closing statement yang mungkin akan disampaikan. Alhamdulillah, tiada henti bersyukur kepada Allah. Saya dipertemukan orang-orang hebat. Saya sangat bahagia. Itu yang terbahagia itu melebihi dari nominal uang, yaitu adalah bertemu dengan orang baik dan orang soleh. Dan saya bertemu dengan orang-orang hebat. Salah satunya adalah Ustadz Yogi, Ustadz Dimas, Amin. dan Ustadz Haji Iskandar, dan yang terutama pada hari ini yang saya juga luar biasa menginspirasi kita semua. Presiden kita adalah Bapak Haji Arifi. Masya Allah, saya sangat bahagia sekali. Terima kasih Pak Arif pribadi, bukan Arifi. Arif pribadi. Arif pribadi. Istri pribadi. Bukan pribadi. Ya Allah, ternyata humornya juga keren. Jadi saya sangat bahagia sekali. Terima kasih Pak, karena dengan seperti ini saya jadi tahu, bahkan mungkin semua orang akan tahu bagaimana kita harus berbuat apa. Karena mungkin pertama tidak ada yang mungkin nggak tahu, ada yang nggak tahu, mungkin dia mau berbuat tapi tidak tahu. Jadi izinkan saya secara pribadi mewakafkan diri saya untuk bisa membantu rumah aspirasi bersinergi dengan Lumbung Indonesia untuk sebagai wadah dari dan solusi, insya Allah. Dan kami juga seluruh Indonesia, bukan di lumbung-lumbung lainnya itu, selain untuk ngurusin UMKM juga tunanetra. Insya Allah kita bisa bersinergi bersama dengan Yayasan Bu Menteri Handida Foundation, Ibu Sri Supandi Bahlil, Ibu Menteri Investasi. Insya Allah akan juga syiar di Ras FM ini, insya Allah untuk ketemu dengan Pak Presiden kita ya. Bismillah. Terima kasih dan semangat selalu untuk rumah aspirasi dan selalu syiar bersama. Insya Allah ini sebuah edukasi, pengalaman dakwah, pengalaman yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Pak Presiden, Bapak Haji Arief pribadi untuk closing statement terakhir. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Ya, saya berterima kasih juga pada Ras FM yang telah memfasilitasi kita untuk siar dakwah ya dalam rangka menginformasikan keberadaan rumah aspirasi tunanetra. Jadi yang saya harapkan bahwa rumah aspirasi ini bisa bermakna, bisa membantu sahabat-sahabat teman-teman tunanetra dalam rangka menghimpun aspirasi-aspirasi mereka. Dan yang terakhir yaitu harapan saya, mudah-mudahan Bapak Presiden Republik Indonesia bisa jadi bapaknya tunanetra Indonesia. Amin ya Allah. Ya, tadi saya bilang harus disampaikan. Iya, ya, mudah-mudahan, karena kalau saya yang batuk sekali nggak dengar, sampai batuk 3 kali, 4 kali nggak ada yang dengar, mungkin mudah-mudahan. Tapi kalau Presiden cuma DM aja banyak dengar ya. Enggak. Jangan kan dia kan ngelihat aja udah mungkin takut. Gitu. Ya, kan? Siap, Apalagi katanya batuk. gitu ya. Ya, itu aja harapan kita supaya ada tangan-tangan yang lebih punya kekuasaan lebih besar. Ya, walaupun kita
merintis dari bawah ya, itu almarhum Syekh Ali Jabir pernah sampaikan. Makanya saya bilang tadi bukan pujangga, sumbang sihku tak seberapa, namun ikhlasku yang nyata. Nah dengan ikhlasnya ini akan melancarkan semua kegiatan usaha kita. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi rumah aspirasi mudah-mudahan tetap terus berjalan, dan cita-cita yang paling target ini adalah membangun rumah tahfiz Quran Amin. khusus tunanetra. Amin. Ya, Ini plan ke depan ya. iya, ini sudah kita rapatkan. Ya, kita sudah rapat, bahkan kita sudah menyusun bentuk-bentuknya ya. Mudah-mudahan kita dapat tanah yang lebih bagus. Amin. Ya, Insya nanti Allah. dibantu sama Amin. Kapten tadi sudah Tenang. fatwa Di Sukabumi ada di integritas. tempatnya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita akan bentuk situ supaya mereka juga Amin. bisa fasih baca Quran, bisa belajar dakwah sehingga meningkatkan sumber daya manusia. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Ari Pribadi selaku Presiden Aspirasi Tunanetra Indonesia, dan juga terima kasih Kang Yogi yang Siap. sudah hadir hari ini, lalu juga Teh Liena. Saya mau tanya sama Ustadz Is, hari Sabtu terus ya? Terus ayo. Weekly program ini. Oh begitu? Ya, weekly program. Weekly. program. Jadi setiap hari Sabtu ya? Hari Sabtu jam Jadi 10 sampai jam keren 13. Weekly program, sahabat, ini merupakan pertemuan kita yang pertama di acara Ruang Aspirasi, dan insya Allah acara ini akan tetap terus berjalan ke depan. Yes. Doanya. Terima kasih tadi yang sudah merespon, ada Ibu siapa ya? Mama Iis. Yang tadi sudah tanya Iya. sama Mbak Teh Lia. Nah, Mama Iis, terima kasih. Alamatnya nggak ada di sini, udah WhatsApp. Dan juga terima kasih untuk semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat. Selalu Amin. diberkahi oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Terima kasih. Insya Allah hari Sabtu depan kita ketemu lagi. Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you so Hatur nuhun. much. Syekh. Hatur nuhun pisan ya Allah ya Rabbi. Di Sukabuminya di mana? Aku ada ini relasi kemudian.